Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dadiuda dengan NIM 4004 0324 620013 dari kelas A Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum sistem dasar kontrol yang berjudul pemodelan dan simulasi sistem dengan MATLAB dan Simulink. Lalu lama-lama kita langsung masuk pada slide pertama, yaitu pembahasan tentang apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulasi. MATLAB adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi sekaligus lingkungan komputasi numerik dari network yang dirancang untuk kerja efisien dengan vektor dan matriks. Ia banyak dipakai untuk analisis data, permodelan matematis, visualisasi, dan pengembangan algoritma di berbagai bidang teknik dan sains. Melalui ekosistem toolbox, misalnya kontrol, pemrosesan sinyal atau citra, optimisasi, dan machine learning, MATLAB menyediakan fungsi siap pakai sekaligus fleksibilitas script untuk eksperimen cepat, pembuatan prototipe, hingga otomatisasi alur kerja. Integrasinya yang erat dengan Simulink membuat pengguna dapat berpindah mulus antara kode dan diagram blok. Selanjutnya masuk pada Simulink. Simulink adalah lingkungan permodelan dan simulasi berbasis blok diagram untuk sistem dinamis, multi-domain, mulai dari kontrol, mekanik, listrik, hingga komunikasi. Penggunaan merakit model dengan menggabungkan blok yang mewakili komponen fisik atau algoritmik, mengatur parameter, lalu menjalankan menggunakan solver kontinu, discrete, dan hibrida. Simulink terintegrasi dengan MATLAB untuk pemrosesan data dan analisis hasil, serta mendukung model based design termasuk verifikasi atau validasi, hardware in the loop, and code generation ke C atau C++ atau HDL untuk deploy ke perangkat tertanam. Selanjutnya, kenalan dengan modeling. Modeling atau permodelan adalah proses membangun representasi abstrak dari suatu sistem nyata agar dapat dipahami, dianalisis, dan dirancang tanpa harus bereksperimen langsung pada objek fisiknya. Representasi ini bisa berubah persamaan diferensial atau ruang atau keadaan, fungsi alih, ruang, black box berbasis data, diagram blok, atau state machine. Permodelan yang baik secara eksplisit menyertakan asumsi parameter kondisi awal serta batasan operasional hingga perilaku penting sistem dapat ditangkap dengan kompleksitas yang masih terkendali. Selanjutnya yang terakhir ada simulasi, adalah proses mengeksekusi model tersebut secara virtual untuk memprediksi respon sistem terhadap berbagai masukan, gangguan, dan variasi parameter seiringnya waktu. Dengan simulasi, perancangan dapat dilakukan studi what if, analisis sensitivitas, verifikasi persyaratan, serta optimasi tanpa biaya dan resiko uji coba fisik. Hasil simulasi kemudian dibandingkan dengan data nyata untuk validasi, dan teman ini digunakan untuk menyempurnakan model maupun keputusan desain berikutnya. Masuk pada Laplace transformation atau transfer function. Transformasi Laplace adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah fungsi f dikali atau dalam kurung t menjadi fungsi dalam domain Laplace f dalam kurung s dalam kurung tutup. Dengan transformasi ini, persamaan diferensial yang biasanya sulit diselesaikan dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana. Adapun fungsi transformasi Laplace, yang pertama menggunakan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, yang kedua mempermudah analisis sistem dinamis, elektrik, mekanik, kontrol, dan lain-lain, yang ketiga menentukan respon sistem, transient dan steady state, yang keempat membantu dalam perhitungan nilai awal dan nilai akhir sinyal, dan yang terakhir yaitu menjadi dasar untuk menjadinya transfer function. Jadi kita berbicara tentang transfer function. Transfer function adalah perbandingan antara output dan input sistem dalam domain Laplace dengan asumsi kondisi awal 0. Fungsi ini menggambarkan bagaimana sistem merespon suatu masukan. Fungsi transfer function yang pertama adalah memberikan hubungan matematis input-output sistem. Yang kedua memudahkan analisis stabilitas sistem melalui pole dan zero. Yang ketiga menentukan karakteristik respon transient, kecepatan, overshoot, dan osilasi. Yang keempat yaitu digunakan dalam desain kontrol otomatis, PID, lag, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menyederhanakan permodelan dalam bentuk diagram blok.
Jadi di sini ada permodelan sistem hidrolik yang bisa teman-teman baca juga, teman-teman lihat. Sistem hidrolik adalah contoh nyata plan dalam kontrol. Adapun input, driving mean atau pompa, ada elemen kendali, pressure dan directional control, dan output berupa gerakan piston. Itu betul bisa lihat juga. Ini menunjukkan bagaimana sinyal kontrol atau aliran atau tekanan fluida mempengaruhi output posisi kecepatan piston. Lanjut pada perbedaan sistem mekanik. Komponen mekanik yaitu pegas, damper, inersia, analog dengan komponen listrik RLC. Dalam kontrol ini membantu membuat analogi antara sistem listrik dan mekanik, sehingga bisa dianalisis dengan metode yang sama, yaitu fungsi alih atau response system. Jadi masuk pada permodelan sistem elektrik. Komponen listrik RLC bisa dimodelkan sebagai elemen yang menyimpan energi L dan C atau menggambarkan energi atau R. Dari sudut pandang kontrol, ini dipakai untuk membuat model matematis yang bisa dianalisis dalam domain waktu dan Laplace atau impedansi atau admitansi. Masuk pada sistem kontrol. Di sini juga teman-teman bisa melihat diagram yang saya sediakan. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan, mengarahkan perilaku atau keluaran suatu proses atau plan agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Sistem kontrol juga meliputi input, yaitu nilai yang diinginkan dari sistem, summing point, tempat membandingkan input dengan output aktual atau feedback, hasilnya disebut error, controller mengolah sinyal error agar bisa memberikan perintah yang sesuai ke plan, misalnya PID controller, amplifier, dan lain-lainnya. Plan atau proses, sistem atau proses yang dikendalikan, contoh motor DC, sistem pemanas, robot, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada output, hasil yang nyata dari plan, misalnya kecepatan motor, suhu, posisi, gitu. Di sini kita akan masuk cara penggunaan Simulink. Karena kita tadi sudah membahas tentang Simulink itu apa, sekarang kita masuk kepada cara penggunaan Simulink. Yang pertama, buka Simulink pada MATLAB. Kemudian jika sudah pilih Simulink Library atau pada jendela komen, ketik Simulink. Kemudian tekan Enter. Yang ketiga, dalam Simulink terdapat dua jendela, yaitu yang pertama, browser Simulink Library, isi beberapa perpustakaan, setiap perpustakaan diisi blok. Yang kedua adalah workspace, di mana model blok Simulink dibangun. Yang keempat, masukkan blok di perpustakaan, kemudian seret dan jatuhkan blok pada jendela workspace. Jika kita klik dua kali pada blok yang telah kita taruh, maka akan muncul sebuah jendela parameter blok. Kita dapat mengedit nilai parameter pada jendela ini. Kemudian untuk menampilkan sinyal, kita pergi ke bagian Things. Kemudian kita pilih block scope. Block scope Things digunakan untuk menampilkan sinyal dan grafik. Untuk menghubungkan kedua blok, kita hanya perlu menarik garis pada ujung blok 1 ke ujung blok 2. Untuk menjalankan model, kita hanya perlu menekan play dan tunggu beberapa saat. Untuk menampilkan grafik, kita hanya perlu double klik block scope. Kemudian kita jika ingin menambahkan gain, kita pergi ke jendela perpustakaan, kemudian pilih commonly, use block, dan seret block gain. Untuk menghapus koneksi antar blok, tekan koneksi kemudian delete. Kemudian pindahkan gain ke antara kedua blok dan koneksikan. Dan yang terakhir, jika ingin menggunakan nilai gain, klik dua kali pada blok pilih gain. Selanjutnya kita masuk kepada simulasi. Kita akan masuk kepada simulasi. Teman-teman bisa masuk kepada Simulink, blank model, dan tunggu menu yang selesai. Jika sudah, teman-teman bisa memilih bar yang bernamakan Library Browser. Jadi untuk praktikum kali ini kita akan menampilkan gelombang sinusoida. Selanjutnya kita masuk ke commonly used block. Kita masuk pada demux, mux, terus ada gain juga. Maaf. Setelah itu ada di sini ada source. Source-nya kita ambil sine wave
dan kita cari scope constant logic scope nih. Sip, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, rangkaian seperti ini ya teman-teman. Jadi sine wave ini berfungsi untuk menunjukkan atau gelombang sinusoida. Namun berbeda, kita tambahkan fungsi dari gain atau penguat atau bisa pengkali. Itu kan di sini satu kan. Kita lihat perbedaannya. Menggunakan sorry, kita rangkai terlebih dahulu aja. Ambil dari sini. Karena kita akan membuktikan sebelum dan sesudah gain, maka input satunya kita taruh sebelum gain. Kita run terlebih dahulu aja. Kita lihat di scope. Karena ini di sini karena gainnya masih 1. Jika kalau misal gainnya kita ubah menjadi 3, kita buktikan di scope-nya ada 2 gelombang yang menyatakan bahwa ini 1 adalah V-peak sebelum di gain dan V-peak 3 menunjukkan setelah di gain. Selanjutnya bisa juga kita untuk menunjukkan 2 gelombang supaya bisa lebih detail lagi. Kita bisa sini. Setelah itu kita scope-nya juga 2 karena ini outputnya 2 ya dari Demux ya. Ya sudah, kita run lagi juga sama. Yang sini adalah setelah di gain dan yang ini adalah sebelum di gain. Selanjutnya di simbol ini juga kita bisa menggunakan fungsi matematika juga dengan cara menambahkan konstan. Kita masuk kepada math operation, kita menggunakan fungsi tambah di sini. Lalu kita cari yang namanya display. Oke, kita cari di sync display. Nah, ini dia. Jadi yang kita tambahkan adalah fungsi plus. Jadi misal teman-teman konstannya ini kan 1 kan. Jika kita masukkan ke add, itu add kan juga tambahkan. Maka display ini akan menampilkan jumlah hasil dari konstan ini. Coba kita buktikan, ini 1, ini kan misal 57 ditambah dengan 66. Lalu bisa masukkan di sini di add. Oke, ini kita run, maka akan menunjukkan angka 123 seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.